Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, alamat dari Rantau Prapat. Saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang istihsan dari pengertian menurut ulama, pendapat-pendapat beberapa ulama, ada ulama yang menolak, ada ulama yang menerimanya, pembagian, bentuk, definisi, dan beberapa lainnya. Baiklah, kalian tentu merasa asing kan seputar tentang istihsan ini? Kalian pasti tidak pernah mendengarnya kan? Maka dari itu, mari kita kaji. Sebenarnya, istihsan itu di dalam ilmu keagamaan, kedudukannya itu lebih rendah dari qiyas. Maka dari itu, yang saya ketahui, istihsan itu tidak ada dalam Al-Quran, yang saya ketahui. Kenapa istihsan ini perlu? Dikarenakan kita mengkaji beberapa bagian yang seharusnya kita, ya ibaratnya kita memberikan pendapat yang benar, kita mencari pendapat yang lebih benar. Itulah istihsan ini. Baik, saya dari kelompok 7 dan saya sendiri juga belum pernah mempelajari tentang istihsan ini. Saya mempelajarinya di waktu ini, di waktu saya kuliah ini. Itu pun dikarenakan pelajaran usul fikih. Dan saya juga bertemu dengan dosen yang sangat amat saya hormati, yaitu Pak Zilfaroni. Saya berterima kasih kepada Bapak itu dikarenakan saya dapat bagian tentang istihsan. Saya juga lebih bisa mengetahui apa itu istihsan yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Ya, begitulah. Memang kuliah itu ada menyenangkannya, ada juga tidak menyenangkannya. Yang menyenangkannya itu seketika kita mendapatkan dosen yang menyenangkan, disitulah kita senang. Dan ada juga beberapa dosen yang terlihat garang, namun hati mereka itu juga lembut. Begitulah. Baik, ada beberapa ulama yang menyetujui seputar istihsan ini seperti ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan yang menolak itu ialah ulama Imam Syafi'i dan Zahiriyah. Menurut istilah ulama Imam Malikiyah, istihsan ialah untuk memahami dan memberikan penekanan terhadap pada pemahaman dalil melalui dengan istina dan didasarkan pada keringanan agama karena hukum yang bertentangan. Baik, sedangkan istihsan menurut ulama Hanafiyah adalah untuk berpaling kepada penentuan yang lebih spesifik agar bukti yang didapatkan juga bisa lebih baik lagi. Kenapa Imam Syafi'i menolak istihsan ini? Dikarenakan ia pernah berkata, barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syarah. Sedangkan yang wajib membuat hukum syariat itu ialah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Imam Syafi'i menolak itu karena dia beranggapan bahwasanya istihsan ini adalah ibaratnya penyelewengan agama. Kalian tentu tahu kan? Sedangkan menurut ulama Zahiriyah saya tidak tahu karena saya juga belum memahaminya kan. Sebenarnya teman-teman, kalian tahu tidak bahwasanya saya sebelumnya juga belum pernah mempelajari seputar istihsan ini. Yang hanya saya ketahui hanya beberapa itu saja. Saya sudah membaca artikel tadi seputar tentang
beberapa ulama atau imam yang menolak tentang istihsan, seperti Imam Syafi'i, ulama Zahiriyah dan ulama Syiah. Imam Syafi'i, ulama Zahiriyah, ulama Syiah. Mereka berpendapat ada juga sebagian ulama kalam Mu'tazilah dilarang mereka menolak dikarenakan mereka tidak menerima kias. Menurut ulama-ulama tersebut, mereka beranggapan bahwasanya kedudukan istihsan itu lebih rendah daripada kias. Maka dari itulah mereka menolak tentang istihsan. Ada pembagian istihsan juga, ada seperti istihsan bil annas, yaitu istihsan berdasarkan ayat dan hadis. Seperti ada juga istihsan bil al-qiyas al-kafi, yaitu istihsan berdasarkan kias yang tersembunyi. Ada juga istihsan bil al-ijma', yaitu istihsan yang berdasarkan kepada ijma'. Ada juga istihsan bil al-maslahah, yaitu istihsan berdasarkan kemaslahatan. Dan yang terakhir ada juga beberapa, tapi ini yang saya ketahui yang terakhir, yaitu istihsan al-uruf, yang berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di kehidupan umum. Itulah seputar istihsan, pembagian-pembagiannya dan ulama yang menolaknya. Kalian ingat kan siapa aja tadi yang menolak seputar istihsan? Yaitu Imam Syafi'i, ulama Zahiriyah, ulama Syiah, dan beberapa ulama kalam Mu'tazilah. Baik. Sedangkan yang menerimanya tadi itu ialah seperti Imam Malikiyah. Saya jelaskan ulang. Istilah menurut istihsan menurut istilah ulama Malikiyah adalah untuk memahami, untuk memberikan penekanan dan memahami dalil melalui istina dan didasarkan pada keringanan agama karena hukum yang bertentangan. Menurut ulama, menurut Al-Hasan Al-Qurqi Al-Hanafi, istihsan ialah perbuatan adil terhadap permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali atau tuntutan kafi yang samar-samar, atau dari hukum kuliah atau umum kepada hukum istisna'i atau pengecualian. Ada dalil yang menyebabkan yang mencela akalnya dan membenarkan berpaling. Istihsan memiliki banyak definisi di kalangan ulama usul fikih. Di antaranya adalah yang pertama, mengeluarkan hukum suatu permasalahan dari hukum masalah-masalah yang serupa dengan kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Dan yang kedua, dalil yang terbetik dalam diri seorang di dalam mujtahid namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata. Yang ketiga, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias tertentu untuk menuju kias yang lebih baik dari itu. Dan yang keempat adalah mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil tersebut. Bentuk-bentuk istihsan adalah ada dua macam yang saya ketahui. Yang pertama adalah istihsan kias. Kias adalah suatu bentuk pengalihan hukum dan ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali kepada kias ketentuan yang untuk istihsan. Ada dua yang saya ketahui. Yang pertama, istihsan kias adalah suatu bentuk
bentuk pengalihan hukum dan ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali untuk kepada ketentuan kias yang didasarkan kepada kias kafi karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud adalah untuk kemaslahatan seperti kemaslahatan khalifah setelah Rasulullah wafat. Dan yang kedua adalah istihsan. Dan yang kedua adalah istisnai, adalah kias dalam bentuk pengecualian dari ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Istihsan adalah bentuk kedua ini dibagi menjadi 5, yaitu istihsan nas, istihsan dengan ijma', istihsan dengan kedaruratan, istihsan dengan urfi, istihsan dengan maslahat dan al-mursalah.